Bayangkan ada sebuah bukit di pedalaman Cianjur, Jawa Barat. Dari kejauhan kelihatan seperti bukit biasa, hijau dengan kontur berundak. Tapi begitu lo naik ke atasnya, lo bakal menemukan sesuatu yang bikin merinding. Batu-batu besar berbentuk kolom persegi panjang tersusun rapi seolah-olah ada arsitek purba yang dengan sengaja menata mereka. Bukit ini bukan sekedar bukit, tapi situs megalitik yang oleh banyak peneliti disebut terbesar di Asia Tenggara. Namanya Gunung Padang. Gunung Padang adalah salah satu misteri arkeologi terbesar di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Ada yang percaya ini hanya fenomena alam yang kebetulan ditata ulang oleh manusia. Ada juga yang yakin ini adalah piramida purba, jauh lebih tua dari piramida Mesir, yang bisa mengubah total catatan sejarah peradaban manusia. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang membangun Gunung Padang? Kapan dibangunnya? Dan untuk apa? Cerita tentang Gunung Padang bukan baru kemarin sore. Catatan paling awal tentang situs ini muncul pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1890, seorang peneliti Belanda bernama De Korte melaporkan keberadaan batu-batu aneh di bukit ini. Kemudian arkeolog terkenal, Nicholas Krom, juga mencatatnya pada tahun 1914. Tapi setelah itu, situs ini lama tidak tersentuh. Barulah pada tahun 1979, sekelompok petani lokal kembali menemukan Gunung Padang. Mereka melaporkan ke pemerintah, dan sejak saat itu, situs ini mulai ramai diteliti. Arkeolog Indonesia datang, dan masyarakat pun makin mengenal Gunung Padang bukan hanya sebagai bukit biasa, tapi sebagai situs budaya yang luar biasa. Penelitian demi penelitian terus berlanjut. Pada tahun 2011, Gunung Padang kembali mencuat ke publik setelah tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Dhani Hilman Natawijaya, seorang peneliti geologi, melakukan penelitian lebih dalam. Dengan menggunakan metode survei geofisika, ground penetration radar atau GPR, hingga pengeboran inti, mereka menemukan bahwa Gunung Padang bukan hanya bukit alami, melainkan sebuah struktur berlapis. Di kedalaman hingga 15 meter, ditemukan indikasi adanya ruang kosong, yang menimbulkan dugaan bahwa di dalam situs ini terdapat ruangan atau bangunan buatan manusia purba. Apa yang terlihat di sana memang mencengangkan. Ada 5 teras besar yang disusun dari batuan kolom besar berbentuk persegi panjang. Susunannya seperti undakan atau tangga raksasa. Di beberapa bagian, terlihat lantai batu, dinding, dan fragmen yang seakan dirancang sebagai tempat upacara atau ritual. Para ahli menduga situs ini bukan sekedar tumpukan batu alam, melainkan ada campur tangan manusia purba yang sengaja mengubah landscape bukit menjadi tempat sakral. Hasil uji karbon pada sampel tanah dan artefak organik di sekitar situs memberikan temuan yang mengejutkan. Beberapa lapisan tanah diperkirakan berusia 9.000 hingga 24.000 tahun. Kalau benar demikian, maka Gunung Padang bisa jadi jauh lebih tua dari piramida Mesir. Bahkan lebih tua dari peradaban manapun yang selama ini dikenal dalam sejarah dunia. Temuan ini memicu perdebatan besar. Sebagian ilmuwan mendukung teori ini, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap terlalu jauh melampaui timeline sejarah manusia yang konvensional. Selain sisi ilmiah, Gunung Padang juga menyimpan lapisan mitos dan cerita rakyat. Nama Padang sering dikaitkan dengan arti bercahaya, karena dipercaya dulu tempat ini menjadi pusat kegiatan spiritual. Masyarakat setempat meyakini bahwa Gunung Padang dulunya adalah lokasi pemujaan leluhur, atau mungkin singgasana raja-raja kuno. Ada juga cerita mistis yang mengatakan di dalam Gunung Padang tersimpan pusaka besar, bahkan harta karun peninggalan masa lampau. Tak sedikit orang yang berkunjung ke Gunung Padang mengaku merasakan energi berbeda, entah berupa aura gaib atau hanya sugesti saja. Batu-batu tegak yang mirip menhir dan batu datar yang menyerupai altar upacara semakin memperkuat anggapan bahwa tempat ini dulu menjadi pusat ritual keagamaan. Cerita-cerita seperti ini mungkin terdengar mistis, tapi di baliknya ada pesan penting yang ingin disampaikan, bahwa Gunung Padang dihormati sebagai warisan budaya, tempat yang tidak boleh sembarangan dirusak atau diabaikan. Kini, Gunung Padang tidak hanya menjadi objek penelitian arkeologi, tapi juga destinasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi. Ribuan orang datang setiap tahun, baik untuk melihat langsung peninggalan peradaban kuno,
maupun untuk merasakan atmosfer misterius yang menyelimutinya. Sementara itu, para ilmuwan masih terus menggali jawaban. Siapa sebenarnya yang membangun Gunung Padang? Apa tujuan mereka? Dan rahasia apa yang masih terkubur di dalam struktur batu yang bisu ini? Gunung Padang bukan sekedar tumpukan batu kuno. Ia adalah teka-teki besar yang menantang kita untuk meninjau kembali sejarah umat manusia. Semakin dalam diteliti, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan mungkin, suatu hari nanti misteri Gunung Padang akan membuka tabir tentang asal-usul peradaban yang selama ini hilang dari catatan sejarah. Hingga hari ini, Gunung Padang masih menjadi perdebatan terbuka. Para peneliti sepakat bahwa situs ini memang digunakan manusia ribuan tahun lalu. Tapi seberapa tua usianya, siapa yang membangunnya, dan seberapa besar bagian yang murni hasil karya manusia masih menjadi misteri. Yang pasti, Gunung Padang memang situs buatan manusia, setidaknya pada bagian permukaannya. Ada aktivitas ritual dan budaya ribuan tahun lalu yang meninggalkan jejak nyata. Saking panasnya perdebatan, salah satu artikel ilmiah yang sempat mempublikasikan klaim usia ekstrim Gunung Padang akhirnya ditarik kembali dari jurnal internasional. Ini bukan berarti klaim ini sepenuhnya salah, tapi menandakan masih banyak yang perlu dibuktikan dengan metode lebih ketat dan data yang lebih kuat. Yang jelas Gunung Padang adalah pengingat bahwa tanah kita menyimpan cerita yang belum tuntas terkuak. Ia memaksa kita bertanya ulang, apakah sejarah peradaban manusia memang sudah ditulis dengan lengkap, atau justru masih banyak bab yang terkubur menunggu ditemukan. Pada akhirnya Gunung Padang adalah cermin, betapa sedikitnya yang kita tahu tentang masa lalu. Situs ini mengajarkan kita dua hal. Pertama, bahwa leluhur kita punya kemampuan luar biasa yang mungkin sering kita remehkan. Kedua, bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang kaku dan selesai, tapi terus terbuka untuk ditafsirkan ulang seiring bukti baru bermunculan. Sampai hari ini, Gunung Padang tetap menyimpan rahasia. Ia berdiri di Cianjur, tenang, menunggu para peneliti, arkeolog, dan kita semua untuk terus menggali. Siapa tahu, di balik batu purba itu ada jawaban yang bisa mengubah cara kita melihat peradaban manusia. Sekian cerita kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Gue Ian yang akan selalu menemani tidur kalian.